Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pada lapisan stratosfer ini tempat terakumulasinya lapisan ozon. Lalu ada mesosfer. Mesosfer ini adalah lapisan yang terletak di atas stratos paus. Kalian bisa lihat dari gambar di samping. Jadi dengan melihat gambar di samping, kalian dapat mengetahui fungsi dari lapisan mesosfer ini, yaitu untuk melindungi dan menyelamatkan bumi dari jatuhnya benda-benda langit. Salah satunya itu adalah meteor. Jadi pada lapisan mesosfer ini, benda-benda langit akan dibakar. Jadi ketika sampai ke permukaan bumi itu sudah dalam bentuk debu atau serpihan-serpihan yang sangat kecil. Dan pada lapisan mesosfer ini dia terjadi kenaikan suhu 5 derajat Celcius. Nah, ini menyebabkan kenapa pada lapisan mesosfer dia mengalami pembakaran benda-benda langit karena suhunya sangat tinggi dan juga benda langit ini bergesekan dengan lapisan mesosfer sehingga dia terbakar. Lalu ada lapisan termosfer, namanya termos. Kalian punya termos di rumah? Termos itu kan memiliki fungsi untuk menyimpan air dalam keadaan tetap hangat atau tetap panas. Jadi, lapisan termosfer ini dia memiliki suhu yang paling tinggi, yaitu mencapai 1700 derajat Celcius. Dan juga di lapisan ini terdapat beberapa gejala alam seperti pelangi, aurora, kilat, fata morgana, dan juga halo. Bisa kalian baca ya. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ionosfer. Jadi lapisan ionosfer ini berfungsi untuk pemantulan gelombang radio. Nah, ini adalah pelangi. Kalian pernah lihat pelangi? Indah bukan? Dia memiliki warna Michiko Hibidio atau dia membiaskan sinar matahari yang mengenai partikel-partikel air. Jadi di udara kita ini atau di atmosfer kita ini bukan hanya mengandung gas-gas atmosfer, tetapi juga mengandung partikel-partikel air yang ada di udara. Nah, partikel air ini ketika dia mengalami titik jenuh, dia akan mengalami kondensasi dan terjadilah turun hujan. Lalu ada aurora. Aurora ini adalah gejala dalam bentuk cahaya. Jadi dia partikel pada matahari atau disebut dengan sunspot atau bintik-bintik matahari ini mengalir ke arah bumi yang tertarik oleh gaya geomagnetiknya. Jadi aurora ini hanya terjadi di wilayah kutub. Kenapa bisa gitu? Karena adanya proses rotasi bumi. Bumi yang pekat ini menyebabkan lapisan atmosfer yang berada daerah ekuator lebih tebal dibandingkan dengan daerah kutub, sehingga aurora dapat terjadi di daerah kutubnya. Untuk kutub utara itu disebut sebagai aurora borealis, dan untuk daerah selatan disebut sebagai aurora australis. Ini ada beberapa tipe ya, harusnya bintik-bintik dan juga selatan. Harap dimaklumi. Lalu ada kilat. Kilat adalah aliran atau loncatan listrik dalam bentuk cahaya. Jadi kilat ini terjadi di antara dua awan yang bermuatan listrik berlawanan sehingga menghasilkan sebuah kilat. Lalu ada fata morgana. Nah, kalau kalian lihat nih, fata morgana berarti dia mengenai apa? Mengenai sesuatu yang sebenarnya tidak ada ya. Jadi biasanya terjadi di daerah gurun. Kalau daerah gurun itu kan padang pasir. Nah, ketika kita lihat seolah-olah di depan sana ada air, tapi ketika kita mendekat itu masih padang pasir. Jadi adalah fata morgana. Lalu ada juga halo, yaitu lingkaran putih yang terlihat di matahari. Kenapa bisa terjadi halo? Bisa kalian cari di beberapa referensi di internet ya. Lalu ada eksosfer. Nah, ini dia. Eksosfer ini adalah lapisan udara paling terakhir atau paling terluar dari permukaan bumi yang menyelimuti bumi.
Jadi pada lapisan ini tempat berputarnya atau tempat mengorbitnya satelit-satelit bumi, baik dari yang low, medium maupun high, pada ketinggian 800 sampai 3260 km. Oke, jadi pada pembahasan kali ini adalah mengulas kembali dari pertemuan yang sebelumnya. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar GC-nya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.